semuanya, jumpa lagi dengan saya Endah Fajriani Rifai. Kali ini saya dapat tugas untuk bercerita atau monolog sih ya, bercerita dengan diri sendiri selama sekitar 20 menit. Tapi nih, saya kebingungan nih harus ngomong apa. Nah, jadinya saya ambil nih buku anak saya sehingga saya nanti bisa bercerita dengan aparatus gitu ya, yaitu buku-buku anak saya, jadi buku-buku bayi ya istilahnya. Oke, jadi ini semacam review buku anak. Nah, oke, buku yang pertama kali dimiliki oleh anak saya yaitu buku ini ya. Ini adalah buku kosakata gitu ya. Jadi ada alat transportasi seperti sepeda, motor dan lain sebagainya. Nah, buku ini, buku pertamaku, ini adalah karangan dari Grow the Shade. Ini dia ada satu pak itu kalau nggak salah 12, ada ini ada hewan liar, lalu ada lawan kata, transportasi, dan masih ada lagi ya yang lainnya, ada tubuhku, ada Allah. Dan buku ini kelebihannya adalah kita bisa menggambarkan secara jelas ya, karena ini memakai gambar real, jadi kayak ini ada badak, gambarnya itu real badak, bukan yang kartun gitu. Nah, ini akan membuat anak lebih mudah menangkap gambaran asli. Kalau misalnya kartun kan mereka masih belum bisa ya membedakan antara imajinasi dan juga realita atau kenyataan. Makanya buku ini bagus banget nih buat anak-anak kecil untuk menambah kosakatanya. Itu adalah salah satu kelebihannya. Kelebihannya kedua, buku ini itu termasuk board book ya, jadi agak tebal setiap sisinya. Kelihatan ya. Nah, buku ini agak tebal setiap sisinya, jadi untuk anak-anak, terlebih lagi anak bayi yang belum bisa apa sih namanya, kekuatan mereka gitu ya, belum bisa menakar kekuatan mereka, biasanya mereka akan mudah tuh sobek-sobek buku. Nah, dengan buku ini dalam bentuk board book, jadi ini tidak mudah sobek. Nah, kayaknya malah nggak bisa sobek ya, gitu. Itu adalah kelebihan yang kedua. Nah, uh, kayaknya kelebihannya itu aja sih. Untuk kekurangan dari buku ini, bagi saya yang tidak banyak bicara gitu ya, buku ini cenderung membosankan gitu, karena hanya contoh, ini macan, ini harimau, harimau warnanya kuning, terus ada bonteng-bonteng hitamnya, terus udah kita lanjut ke halaman selanjutnya, ini gajah seperti itu. Nah, untuk saya atau untuk teman-teman yang mungkin adalah seorang ibu yang pendiam gitu ya, nggak banyak bicara, ini akan sangat membosankan gitu, karena kita tidak diberi ruang untuk bercerita lebih dalam ya, karena bahan imajinasinya cuma sedikit gitu. Nah, sepertinya itu aja sih untuk kelemahan dari buku ini. Nah, buku ini ada satu paket ada 12, kalau nggak salah harganya sekitar 250.000 gitu ya. Oke, itu adalah review buku kecil yang pertama, itu lumayan kecil ya, ini tangan saya segini buku pertamaku, dan kalau misalnya kita bandingkan dengan buku yang lain tuh sangat berbeda gitu ya. Nah, oke, sekarang kita kita urutkan buku sesuai ini aja, sesuai ukurannya. Nah, ini ukuran selanjutnya yaitu ada buku Cilukba. Sayang banget nih buku Cilukba ini, saya barusan pesen, barusan dibuka paketnya, lalu pas banget anak saya lagi pegang pastel atau krayon warna merah, langsung dicoret-coret. Itu membuat saya sangat terkejut, dan tidak, buku ini barusan dibuka Mbak Hagia gitu ya, Mbak Hagia itu nama anak saya. Nah, untuk buku Cilukba ini, dia merupakan terbitan dari PT Lubang Kelinci Indonesia. Nah, buku ini merupakan salah satu buku populer ya, yang ada di perbukuan emak-emak Indonesia gitu. Saya sangat penasaran karena PT Lubang Kelinci Indonesia ini dia mempunyai Instagram namanya rabbithole.id kalau nggak salah. Dan
penerbit buku ini memang mengkhususkan buku-buku terbitannya untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Jadi 0 tahun sampai 7 tahun ya. Nah, mereka punya buku-buku softbook yang memang khusus buat anak-anak kecil tuh, anak berumur 0 tahun sampai 1 tahun yang masih belum bisa duduk ya, hanya bisa tiduran. Jadi kalau misalnya jatuh ke mukanya anak atau ke badannya anak itu tidak akan membuat sakit kayak gitu. Nah, untuk review buku Cilukba ini dia lebih kecil ya, lebih kecil kayak gini untuk anak-anak pas ya. Dan di dalamnya saya coba buka sebentar. Nah, ini kan ada contoh nih, Aku Sembunyi. Nah, jadi ceritanya ini adalah bapaknya lagi bermain petak umpet dengan anak dan istrinya. Nah, lalu bapaknya sebagai pencari ya, sebagai pencari si permainan petak umpet ini, sedangkan ibunya dia akan menggendong anaknya untuk masuk bersembunyi ke dalam tenda. Nah, buku ini flip-flop gitu, bisa dibuka. Saya kira ketika dibuka ini akan ada sesuatu yang berbeda. Nah, ternyata bedanya apa? Nah, bedanya hanya yang di luar itu adalah gambar ibu yang membawa anak perempuan dan di dalam ibu yang membawa anak laki-laki. Jadi di dalamnya tuh semuanya seperti itu. Jadi ketika ada bagian Cilukba Papa membuka tenda, itu saya kira Papa akan menemukan membuat kaget anak dan istrinya, tapi hanya berubah saja anaknya dari laki-laki menjadi perempuan. Itu sih yang membuat saya, oh ternyata begini memang konsepnya, seperti itu. Untuk kelebihan buku ini sesuai dengan anak usia 6 bulan ke atas ya, yang udah bisa memang distimulasi untuk belajar Cilukba. Biasanya anak umur segitu, mulai 6 bulan, udah harus mulai dilatih stimulasi Cilukba karena belajar gimana ketika, oh ternyata orang tua gitu ya, ternyata orang tua bisa untuk pergi sebentar, dia tuh tidak ditinggalkan gitu. Jadi ini bagus banget untuk stimulasi anak bisa bermain Cilukba, untuk bisa mengerti bahwa ketika orang tua tidak ada di pandangannya anak, itu bukan berarti dia ditinggalkan, hanya pergi sebentar dan akan datang seperti Cilukba itu, konsep Cilukba. Ya, kelebihan buku ini seperti itu. Untuk kelemahannya, nggak terlalu signifikan ya, cuma dalamnya aja yang saya kira dia akan di bagian flip-flopnya akan ada sesuatu yang berbeda, ternyata sama persis, hanya bedanya di bagian anaknya aja. Jadi gender anaknya laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Kemudian, selain Cilukba, ada juga buku yang saya beli dari penerbit yang sama, penerbit PT Lubang Kelinci Indonesia. Itu ada buku yang namanya Suara Apa Itu. Nah, buku ini tuh perbandingannya beda. Dan buku ini sangatlah tebal, sangatlah tebal. Gitu ya. Oh, ini dari tadi kita membahasnya buku board ya. Nah, buku ini tebal banget, Suara Apa Itu, dan ini merupakan salah satu buku bestseller dari PT Lubang Kelinci Indonesia. Nah, di sini kalau pengen saya boleh review, ini Suara Apa Itu khusus pada suara transportasi ya. Suara transportasi. Oke, kita buka satu halamannya, misalnya nih, ketika asyik berlari, ketika pagi hari jalan-jalan bersama keluarga, ada suara nih, suara apa itu yang bunyinya kring 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 kring. Nah, di sini lalu ada suara sepeda. Buku ini keren banget sih untuk salah satu buku Indonesia yang board book dan bisa apa ya, 2 halaman tapi bisa blend gitu ya menjadi satu, itu sangatlah oke banget karena ini sebenarnya manual ya untuk bikin buku ini. Nah, buku ini sangatlah interaktif gitu ya, karena memang suara-suaranya disesuaikan dengan suara kendaraan yang asli. Namun, kelemahannya buku ini sangat berat untuk dibawa anak umur 2 tahun ya, 1 sampai 3 tahun mungkin ini terlalu berat ya, karena memang bagi saya pun juga lebih
lebih berat daripada buku-buku yang lain. Tapi ini salah satu buku favorit anak saya, walaupun waktu awal-awal dia memang belum bisa bawanya, hanya tunjuk-tunjuk saja. Tapi dengan buku ini dia jadi bisa mengenali gitu. Oh, suara ngeng-ngeng, ngeng-ngeng berarti itu adalah kendaraan motor yang dipakai bapaknya. Atau ketika ada pesawat lewat, oh itu pesawat, wush, wush, kayak gitu. Ya, ini bukunya sangat interaktif dan saya suka banget sih buku ini. Ini dari asli Indonesia ya, nggak impor. Oke, kita beralih ke buku selanjutnya. Buku Indonesia dulu aja kali ya. Indonesia tapi bukan dari PT Limang Kelinci. Ini dari Darmizan, termasuk buku baru. Dan ini adalah rekomendasi salah satu ibu di komunitas saya ketika saya bingung nih mau beli buku apa ya. Nah, ini ceritanya tentang Princess Raufa yang naik komedi putar gitu. Nah, di sini anak saya itu belajar bagaimana cara mengantri. Mengantri di sini ada part di mana dia mengantri, lalu dia juga ada temennya yang menangis karena tidak bisa mengantri, karena tidak punya uang untuk naik komedi putar. Nah, itu belajar juga tuh anak-anak untuk belajar berempati ketika temannya menangis. Saya bilang ke anak saya, oh kenapa mbaknya ini menangis? Nggak bisa naik komedi putar ya? Oh, lalu Princess Raufanya panggil nih ibunya, minta diajak mbaknya yang menangis ini untuk naik komedi putar bersama, gitu. Buku ini bagus juga, buatan Indonesia, cuma untuk ukuran anak 2 tahun, ini juga lumayan berat ya. Tahun tulisannya lumayan udah banyak ya, udah lumayan panjang. Kalau misalnya kita bandingkan dari suara apa itu, dia hanya seperti ini saja, sepeda di dekatku gitu. Jadi hanya 2-3 kata saja, sedangkan ini sudah lumayan banyak untuk ukuran anak-anak yang belum bisa baca. Tapi di sini belum tertulis gitu. Ini buku untuk anak umur berapa. Nah, buku ini sebenarnya sangatlah interaktif, cuma ini tidak sesuai dengan kehidupan nyata ya, karena Princess Raufa dia tinggal bersama ibunya dan para pengawal di istana. Nah, padahal kan kalau misalnya di Indonesia khususnya itu nggak ada ya yang tinggal di istana bersama para pengawalnya gitu ya, kecuali memang raja dan ratu keraton gitu. Oke, itu tadi adalah buku Princess Raufa. Kemudian ada juga buku ini, buku belajar pipis di toilet. Nah, buku ini saya beli di BBF, Big Bad Big Big Bad World, BBW, sorry, BBW, Big Bad World. Nah, ketika saya beli buku ini, memang saya sedang mengajarkan anak saya untuk tidak pakai pampers ya, tidak pakai pampers, jadi dia lebih ke pakai popok kain agar lebih bisa merasakan sensasi di perutnya kalau misalnya dia udah kebelet pipis. Nah, buku ini memang mudah ya untuk mengkomunikasikan apa itu pipis, bagaimana sih cara pipis gitu ya. Nah, di sini juga interaktif, gambarnya bagus banget. Dan kalimatnya memang agak panjang ya, cuma masih tidak lebih panjang daripada Princess Raufa tadi. Belajar pipis sendiri di toilet. Nah, untuk kelebihannya, gambarnya lucu banget. Gambarnya so cute banget. Cuma yang saya agak apa ya, membuat kayak, aduh, kenapa saya beli buku yang ini? Karena pemeran utamanya adalah seorang laki-laki. Jadi dia pipisnya berdiri gitu ya, dan juga ini ada bagian di mana ketika di luar saat berjalan-jalan aku pipisnya ditemenin papa kayak gitu. Padahal anak saya perempuan gitu ya. Jadi memang penting untuk ibu-ibu jika mau membeli buku toilet training, yaitu aku belajar pipis, cari yang tokoh utamanya sesuai dengan gender anak bapak ibu sekalian gitu ya. Nah,
eh selain itu nggak ada komplain sih, hanya mungkin kalau di sini toiletnya toilet duduk, nah di rumah saya masih toilet jongkok, jadi anak tuh masih belum terlalu relate, tapi ketika ada bagian menyiram, bagian mencuci tangan, nah dia sudah sangat fasih nih bilangnya kayak cuci tangan, oh sorry, cuci tangan gitu ya, cuci tangan sambil tangannya begini, terus siram-siram tinggal tunjuk-tunjuk tuh gitu ya, kalau misalnya sudah pipis di kamar mandi. Oke, itu adalah buku Aku Belajar Pipis dari Darmizan ya, Mizan Pelangi Mizan untuk Halo Batita. Jadi ini sepertinya memang buku untuk 2 tahun ke atas ya, seperti itu. Buku selanjutnya ini dibeli oleh suami saya bahkan sebelum anak saya lahir, yaitu Berpetualang ke Hutan. Ini ada banyak serinya, kalau nggak salah ada 3. Ini, oh ada 6, sorry, ini ada 6 ya, ada seri 6. Pemeran utamanya bernama Ara, dan di mana Mbak Ara ini dia rambutnya dikucir atas. Ini persis banget kayak anak saya. Jadi anak saya rambutnya cukup lebat dan dia dikucir atas gitu. Jadi anak saya kalau baca ini kucir gitu, dia jadi merasa menjadi pemeran utamanya. Nah, tapi memang buku ini tidak dikhususkan untuk anak balita ya, atau anak bayi, karena sudah cukup panjang kalimatnya, dan ini bilingual. Bilingualnya pun ini ya udah sangat panjang. Walaupun di bagian sininya memang siap berangkat, ready, let's go, nah gini. Tapi ketika membacakan buku ini, dia sangat antusias dengan adanya hewan-hewan karena merupakan apa ya, representasi gitu ya dari buku-buku binatang yang dia baca di buku pertama yang sebelumnya, yang tadi ada hewan liar ini kan mirip ya, hewan-hewan gitu materinya. Nah, dia sudah mulai bisa nih di imajinasinya, oh ini hewan yang itu ya, seperti itu. Nah, tapi karena ini memang buku cerita, bentuknya tidak real ya, kalau real kayaknya ngeri banget nih. Nah, buku ini bagus banget karena ada banyak apa ya, petuah-petuah yang halus gitu ya dalam mereka menceritakan, atau penulis dan ilustrasi ini menceritakannya. Ini dari Klik Media, dari solusibuku.com. Ya, ini tulisannya ada children lebih dari U+3, jadi lebih dari 3 tahun gitu. Yang seri Berpetualang ke Hutan. Ada seri lain juga di rumah. Oke, sekarang kita lanjut ke buku bahasa Indonesia selanjutnya. Ada Pak Guru Singo. Nah, ini dongeng Halo Batita. Kalau misalnya kita lihat dari sini ya, Halo Batita ini tadi berarti sama dengan Mizan yang ini. Aduh, yang aku pipis ini. Oke. Di sini Pak Guru Singa ini bukunya empuk banget, depannya empuk, walaupun dalamnya memang seperti biasa ya, karton agak keras. Ini sepertinya buku untuk 3 tahun ke atas juga, karena kalimatnya juga sudah panjang-panjang, gambar kartunya lucu. Nah, tapi kelemahannya di sini adalah Pak Gurunya adalah seekor singa gitu. Ini sangat tidak relate dengan kehidupan nyata. Tapi sejauh ini, ketika saya membacakan buku ini, karena ada main musik-musiknya, lalu di sekolah, anak saya merasa sangat happy gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang mirip-mirip dengan anggota keluarga di rumah, kayak ini misalnya bapaknya berkumis, terus papa, papa. Atau ada yang mirip ontinya gitu, titi, onti, kayak gitu ya. Ini nggak kelihatan ini, oke, kayak gitu. Jadi kelemahan buku ini adalah Pak Gurunya adalah seekor singa, itu tidak mungkin ya dalam kehidupan nyata. Gitu. Oke, lanjut. Buku ini bukunya impor ya. Bukunya salah satu buku ini Live the Flap yang seri Ocean. Nah, ini buku yang khusus saya beli di pameran BBW atau Big Bad Wolf,
Dan buku ini bagus banget kalau saya bilang. Karena tuh, who goes swim swim? Ini bisa di flip flap gitu ya. Ini gimana sih? Flip flap. Ah, I do, I'm a fish. Jadi ini memang buku flip flap yang kalimatnya hanya sedikit, terus bisa diraba juga untuk anak-anak gitu. Jadi mereka sangat happy. Dan saya lebih suka buku ini, buku luar negeri sebenarnya kalau misalnya saya bisa bandingkan dengan tadi karena kalimatnya sedikit dan juga to the point dan ada bisa diraba pakai bahasa Inggris yang sederhana juga. Who goes, swim, splash, dive kayak gitu. Terus ada ikan banyak kayak gitu. Jadi kita bisa menjelaskan beda-bedanya ikan itu apa aja gitu. Jadi saya suka banget buku ini termasuk salah satu buku yang sering saya bacakan. Oke. Dan buku impor yang lain adalah ini. Wah, ini juga nih asik banget untuk dibacakan karena dia termasuk buku yang mengandung nursery rhymes gitu ya. Jadi Old MacDonald had a farm. Ada yang keinget suatu lagu dari judul ini, Old MacDonald had a farm. Betul sekali ya. Old MacDonald had a farm. Iya, iya, oh. Jadi saya biasa kalau bacain buku ini sambil nyanyi gitu ya. Dan karena anak saya masih kecil, jadi dia hanya kebagian O-nya aja. Iya, iya. Oh, gitu. Nah, buku ini sangat bagus karena ini ya kelebihan buku luar negeri itu banyak banget yang customize gitu. Jadi ini bisa tengahnya bolong, terus di bagian sini ada sapi gitu. Yang intinya adalah sebuah peternakan. Nah, sayangnya karena ini buku luar negeri, jadi ada beberapa yang tidak relate gitu dengan Indonesia. Contohnya kayak babi. Saya tinggal di Jawa, gak pernah kayaknya saya lihat peternakan babi gitu ya, karena saya juga bukan yang kerja di bidang hewan gitu. Dan juga bentuk traktornya ini kan beda ya sama yang di Indonesia gitu. Itu aja sih kalau untuk kelemahan dari buku ini. Nah, kalau untuk kelebihannya lebih banyak ya, karena sangat lucu, kiowo, dan enak gitu untuk diajak bernyanyi bersama anak-anak. Seperti itu. Nah, sepertinya itu saja buku-buku balita. Saya cuma akan nambah satu lagi buku. Sebenarnya bukan buku balita, lebih ke buku anak SD ya mungkin ya, atau anak sudah SMP, SD kayaknya. Nah, ini bukunya dari Sickles Picture Book. Ini bukunya saya suka banget. Sayangnya dia bukan board book ya, jadi sangat rentan untuk disobek oleh anak-anak, tapi banyak sekali cerita yang ada di sini dan gambar-gambarnya pun sangat lucu dan beragam. Nah, kalau misal Hagia anak saya sangat suka membuka-buka buku ini karena ya dia banyak cerita ya. Jadi dari satu buku ini terdapat banyak sekali cerita dan gambarnya warnanya kan beda-beda ya. Jadi dia sangat amazed. Cuma memang saya belum memperbolehkan gitu ya untuk memegang bukunya sendiri. Karena pernah sekali dipegang dan langsung sobek belakangnya, kan sedih ya gitu. Jadi saya biasanya membacakan buku ini sambil Hagia duduk di sebelah saya gitu. Oke, sepertinya itu saja review buku dari saya. Jadi ada 2 buku impor, lalu ada beberapa buku yang dari Indonesia ya, banyak juga loh, nggak kalah juga kualitasnya buku-buku Indonesia ini, dan juga ada buku kamus gitu ya, buku yang isinya kosakata, jadi istilahnya kayak kamus buku. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai di sini, menemani saya belajar monolog, sampai ngos-ngosan nih, belajar monolog tentang bagaimana cara review buku, terlebih khususnya buku anak-anak. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan kalau misalnya saya suruh pilih buku paling favorit, itu adalah buku yang ini, MacDonald.
McDonald had a farm. Iya, gitu ya. Walaupun memang agak sulit yang menjelaskan babi besok ya, tapi ini masih buku favorit untuk dibawa kemana-mana. Karena selain buku juga, dia sangat mudah gitu untuk anak-anak membukanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.